ini kau akan mendapatkan ilmu itu. Ngerasa kebal tubuhnya? Iya. Pernah dicoba? Waktu itu aku sempat zaman sekolah ikut tawuran. Itu udah gue coba. Terus apa? Dipukuli atau Iya, dipukuli. Saya pernah dipukuli. Kebetulan waktu itu saya baru pulang dari takbiran Idul Adha. Saya nggak tahu di situ anak tawuran. Tiba-tiba mereka menyerang saya. Begitu saja ya. Saya pikir saya bakal terluka parah. Tapi nyatanya enggak. Ditimpukin juga? Dicelurit juga iya, di samurai iya. Samurai. Bahkan di botol pun iya. Lebih ramai, kita harus lari. Bas, ayo Bas, Bas. Jangan jadi pengecut. Kok dia nggak apa-apa? Kayaknya dia punya ilmu kebal dah. Iya. Aduh. Mending kita cabut yuk. Jom. Bas, kamu nggak apa-apa? Kamu benar-benar hebat. Kamu punya ilmu hitam ya? Shh, jangan kenceng-kenceng. Jadi benar. Iya, tapi kalian berdua jangan ngomong-ngomong ke bapakku ya. Tadi dia bisa marah banget sama aku. Ya, oke. Mas Tian, udah siap? Kamu itu harus rajin-rajin ikut Bapak ngaji. Biar iman kita itu kuat. Iya, Pak. Kalau kamu rajin ngaji kan Bapak jadi seneng. Bapak jadi bangga sama kamu. Tian, Mas Tian. Kamu kok diajak ngobrol diem begitu? Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa, Pak. Ya terus kenapa kok males-malesan gitu jawab? Enggak ah, perasaan Bapak aja kali. Oke, kayak ada yang aneh nih sama kamu. Jujur sama Bapak ya. Jenglot itu masih ada sama kamu kan? Kenapa kamu kaget kayak gitu? Kalau kamu diam begitu, bikin Bapak yakin kalau jenglot itu masih ada sama kamu. Bapak ini apaan sih? Masa cuma karena aku males-malesan aku dituduh sama jenglot itu? Kan bisa aja karena aku kecapean di sekolah. Berani kamu bawa sama Bapak ya? Kenapa kamu ngeliatin Bapak seperti itu? Hah? Bapak kamu tidak sayang sama kamu. Kenapa kamu ingin perkataan dia, Mas Tian? Tian! Ya, aku nggak mau ngikutin perkataan Bapak. Karena Bapak nggak sayang sama aku. Justru Bapak sayang sama kamu. Makanya Bapak lakuin ini. Istighfar, Bastian. Bastian. Kali kamu belajar ilmu hitam ini sama siapa? Aku belajar ilmu hitam itu kayaknya awal mulanya itu ya dari jenglot itu aku ngerasa sampai sempat ada yang ngomong, lu tiap hari kecelakaan kok nggak pernah ada luka. Sempat saya adu banteng sama mobil taksi, motor versus mobil taksi itu, saya sudah sampai ditutupi koran. Di situ saya bangkit lagi dan membuat kabur orang-orang di situ. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, udah meninggal korannya, Bu. Kasihan ya, masih muda, meninggalnya tragis kayak gini ya. Aku mau nanya apa untungnya kamu ikutin ilmu hitam?
Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginin itu dalam sekejap mata atau apa gitu? Kekayaan kah? Iya. Kekuatan kah? Mungkin hanya kepuasan. Itu lebih tepatnya. Kepuasannya itu dalam hal apa? Misalnya aku emosi nih. Setelah emosi, misalnya kayak aku mukul orang, itu ada kepuasan tersendiri di situ. Biasa, setoran. Baru dapat segini, Bang. Masa bodoh amat. Udah, sini. Sini. Lu siapa? Pakai malak-malak di sini, ha? Emang kenapa? Masalah buat lo. Ya masalah lah. Lu jangan macam-macam sama gue. Dan asal lu tahu ya, ini daerah kekuasaan gua. Daerah kekuasaan lo. Yakin banget. Oke, kalau gitu, mulai sekarang daerah kekuasaan lo, gua ambil. Lu jangan asal bicara ya. Lu jangan main-main sama gua. Guys, serang! Cuman segitu doang. Lu inget ya, masalah kita belum selesai. Gua akan inget kejadian ini. Gua akan hancurin lu. Oke, gua tunggu. Saya mau nanya, itu sebenarnya yang Bastian pakai tuh apa sih, Mbah? Sampai dia tuh bisa kebal sama pukulan, Mbah. Bastian menggunakan jenglot. Sehingga tubuhnya menjadi kuat seperti itu. Terus gimana, Mbah? Supaya saya bisa ngalahin dia, Mbah. Sangat berat. Jenglot ini sangat kuat. Dia bisa menempel dan menyatu dalam tubuh seseorang. Sehingga seseorang itu menjadi kuat dan punya tenaga yang sangat besar. Ya udah, Mbah, kalau kayak gitu saya juga minta jenglot aja, Mbah. Tidak semudah itu. Jenglot ini mencari raga untuk yang dia rasuki sendiri. Terus saya harus gimana ya, Mbah ya? Saya harus ngelawan dia, Mbah. Pakai ini. Dengan ini, kamu bisa menandingi jenglot yang ada di Bastian. Loh, Pak, ada apa, Pak? Bapak kenapa sih? Kalau misalkan Bapak mau, pasti Bastian kasih kok, Pak. Bapak nggak perlu uang haram kamu itu. Uang haram? Kamu pikir Bapak nggak tahu? Kamu pungutin uang haram itu. Hasil dari malak dari penjual yang berjualan di pinggir jalan itu kan? Ya ampun, Bastian. Apa itu benar, Nak? Kamu itu jadi preman. Mulai saat ini, Bapak larang kamu untuk kembali lagi ke rumah ini. Sampai kamu merubah sikap kamu. Oke. Bastian bakalan tinggalin rumah ini. Lagian juga Bastian percuma kan tinggal di rumah ini. Punya bapak yang nggak sayang sama anak. Bastian, kamu jangan pergi. Kamu itu anak ibu satu-satunya. Udah, Bu, biarin aja. Biar dia mengerti kesalahannya dia apa. Kita akan terima dia di sini. Kalau dia sudah tobat. Bastian! Bu, Bapak tuh tega ya. Bastian itu kan anak kita satu-satunya, Pak. biarin aja, Bu. Biarin dia mikir. Sama orang tua aja dia berani. Mau jadi apa dia? Ya tapi kita harus sabar dong, Pak. Kita harus mengingatkan dia. Jangan sampai menyakiti hatinya. Ibu tuh nggak mau kalau Bastian itu akan dendam sama kita. Sama orang tuanya sendiri, Pak. Lumayan.